Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagimu wahai Allah yang maha menatap, yang maha mendengar, yang maha dekat. Berkahi majelis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Senangnya ada Allah yang maha dekat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Patuh saja, patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Baik, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, adik-adik, kita bahas sebuah hadis sahih diriwayatkan Muslim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ila Allah minal mu'mini dha'if wa fi kulli khairan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz wa in aswabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amalai syaitan. Ini sudah sering, tapi kali ini pembahasannya mudah-mudahan lebih manfaat. Jadi mukmin yang kuat, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, lebih baik dan lebih dicintai Allah. Ini kata-kata yang luar biasa pentingnya ya. Makin kuat iman, makin baik dalam hal-hal apapun yang baik. Jadi kalau kita ingin jadi orang baik, kuncinya iman kita harus makin kuat. Kalau ingin kehidupan kita baik, iman kita harus makin kuat. Kalau ingin akhlak kita baik, maka kuncinya iman harus makin kuat. Apapun hal-hal baik, kalau ingin nambah kebaikannya, pikiran baik, prestasi yang baik, apapun kebaikan, maka gerbangnya adalah iman, keyakinan kepada Allah. Ini penting, nanti kita coba buktikan ya. Dan tidak hanya menjadi baik, ada lagi wa abu ilallah, makin kuat iman makin dicintai Allah. Jadi derajat tingginya kedudukan seseorang di sisi Allah adalah keyakinannya kepada Allah. Jadi harusnya nih ya, seperti memanah. Orang memanah itu pasti ada target. Karena kalau tidak ada target, siapa yang jerit? Tetangga ya. Harus ada target. Pemanah itu punya target. Ini hebatnya latihan memanah itu adalah selalu jelas targetnya,
Kemudian selalu fokus ke target. Nggak mungkin ada target di sana. Begitu akan mubazir. Target, fokus, konsisten, dapat itu. Jadi kalau mau punya target sekarang, dua dalam hidup ini. Yang terpenting adalah target hidup saya, yang terpenting adalah saya harus makin kuat iman. Tiap hari makin yakin ke Allah. Muhsinin, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, ihsan inilah yang paling tinggi. Kalau Islam apa? Bersaksi. Saya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ikrar menjadi Islam. Dia mengetahui adanya Allah dan dia bersaksi. Saya bersaksi tiada Tuhan saya yang berhak disembah selain Allah. Jadi ini pengakuan keberadaan. Kalau iman apa? Percaya. Ini sudah lebih tinggi. Kalau ihsan apa? Yakin. Masih ingat tentang ilmu ini Ka'bah? Ada sebelum ada zaman teknologi sekarang, orang Islam di mana-mana ibadah sholat kiblat ke Ka'bah. Karena apa? Karena ilmu. Sholat ngadep kiblat. Kenapa ke kiblat? Ka'bah adanya di kiblat. Semua orang Islam sholatnya ngadep kiblat. Tidak pernah tahu Ka'bah seperti apa. Tapi ilmu mengatakan ada di Mekah ada Ka'bah untuk kiblatnya umat Islam. Nah, itu dituruti berdasarkan ilmu. Tapi tidak bisa menceritakan dengan detail dan meyakinkan tentang Ka'bah. Beda dengan orang yang sudah punya TV, internet, sehingga melihat Ka'bah di tayangan. Beda tidak keyakinannya? Jawab. Bedalah. Oh, Ka'bah seperti kubus. Oh, Ka'bah itu ditutupi dengan yang hitam kiswahnya. Oh, Ka'bah sebesar ini. Oh, ada Hajar Aswad di situ. Itu lebih mantap, lebih bisa menjelaskan, lebih susah digoyahkan. Kalau ada yang nyebut, Ka'bah tuh kerucut, nipu. Ka'bah bungkusnya itu batik, dusta. Kenapa? Karena sudah lihat. Tapi beda dengan orang yang sudah pernah ke tanah suci. Sudah menyentuh Ka'bah, apalagi cium Hajar Aswad. Apalagi sudah merasakan nikmatnya doa di Multazam. Sudah tawaf. Itu mantap sekali keyakinannya tentang Ka'bah. Susahlah diganggu gugatnya. Ka'bah itu sebetulnya ukurannya 2 meter. Kamu ngarang. Harumnya itu hangur melati. Ngaco. Dia bisa menceritakan Ka'bah dengan detail. Bisa mempertahankan pendapatnya tentang Ka'bah. Karena apa? Karena benar-benar sudah melihat, merasakan ibadah di sana. Itu tentang Ka'bah. Tentang ke Allah juga begitu. Ada yang tidak ada aja Allah tuh, ya ateis. Dia tidak percaya. Umat Islam banyak yang syahadat. Saya bersaksi. Itu seperti yang maaf ya diibaratkan dapat informasi tentang Ka'bah dan dia percaya ada Ka'bah di sana. Dia tahu ada Ka'bah di sana.
Bisa dipahami tidak nih? Nah, makin belajar, makin yakin, makin percaya ke Allah. Oh, Allah itu tidak tidur. Oh, Allah itu, tapi seakan-akan di mana gitu Allah tuh jauh, enggak terhubung. Kadang-kadang aja ingat ke Allahnya tuh. Seakan-akan Allah itu sewaktu-waktu, seakan-akan ya. Banyak orang Islam yang begitu. Jarang ingat ada Allah, jarang ingat ada Allah yang melihat, maha melihat, mendengar. Hanya sewaktu-waktu saja kalau lagi ada masalah, ya Allah tolong. Nah, itu deketnya ketika lagi kepepet, ya. Ketika jatuh tempo cicilan hutang. Ya Allah. Atau disakitin, Gusti meni nyari-nyari teuing. Kadang-kadang, nah yang nikmat itu adalah yang hakul yakin Allah maha dekat dan konsisten keyakinan itu. Allah maha melihat. Saya tidak bisa bersembunyi. Allah melihat apapun yang saya lakukan. Allah mendengar setiap ucapan ini. Wa asiru qaulakum awizharu bih innahu alimun bidatis sudur. Dan kau rahasiakan kata-katamu atau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Allah tahu semua masalah yang saya hadapi, sepenuhnya Allah tahu, tidak ada yang tidak diketahui Allah. Allah tahu semua solusinya. Selain tahu, hanya Allah yang menguasai solusi apapun. Masalah apapun Allah tahu, masalah apapun solusinya yang terbaik Allah tahu, dan hanya Allah yang membuat kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi ribetnya hilang. Yang dipikirkan kalau ada masalah bukan menyelesaikan masalah, tapi bagaimana supaya saya ditolong Allah menyelesaikan masalah. Ada bedanya tidak sih, Han? Halo. Halo. Oh, baru bangun. Jadi perbedaannya, kalau orang yang kurang yakin sibuk memikirkan menyelesaikan masalah, kalau orang yang yakin sibuk berpikir dan berbuat supaya Allah menolongnya, agar Allah bisa menolongnya menyelesaikan masalah. Jadi yang dipikirkan itu adalah janji dan jaminan Allah. Coba nih, kita coba sekarang bagaimana, masalah apa yang mau kita bahas coba? Hutang. Siapa yang mau ngebahas hutang? Kok ketika dengan hutang pada gini semua? Seperti yang hakul yakin. Ayo, membahas apa? Cepetan. Masa depan. Siapa yang nanya? Adek, emang punya masa depan? Oh. Masa depan. Boleh dipinjamkan mikrofonnya sedikit? Punten. Bukan sedikit, satu ya. Adek, maaf, siapa? Nama saya Muhammad Rehan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan dari STQ Mahasiswa Angkatan 2019. STQ Mahasiswa Angkatan 2019. Oh, udah lama di sini? Sekarang tahun ketiga. Tahun ketiga. Baik. Usia berapa? Sekarang alhamdulillah 22 tahun. 22 tahun. Masalahnya apa, Den? Ini jadi biro konsultasi ya. Nanti kita coba dari sini kita mengurai bagaimana strategi. Kira-kira punya masalah tidak? Jawab hadirin. Kira-kira yang ceramah ini punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Tahu dari mana? Ya, auranya katanya. Aura banyak masalah. Banyak deh.
Kesana sini teh ketemu dengan masalah aja terus lihat santri pasti dari pagi siang malam laporan tuh jarang berita gembira ya. Masalah we hantem. Tapi dah hidup memang begini. Dinikmati saja. Ada masalahnya apa kok sehat seperti ini badan gemuk kan? Gini jadi saya tuh sering ngedengar ceramah tentang yakin bahwa semuanya oleh Allah. Memang semuanya oleh Allah, tapi kan kita perlu ikhtiar ya. Nah, bagaimana cara meningkatkan keyakinan kita bahwa masa depan kita itu indah gitu. Maksudnya Allah yang mengatur, karena sering ceramah, di dalam ceramahnya itu bisa jadi bagi kita buruk tapi itu yang terbaik bagi Allah. Nah, jadi kan kita itu sebagai remaja yang mau ke dewasa itu kan sering berpikir gitu bagaimana kita tuh, saya tuh ke depannya gitu. Kan sementara saya tuh pengen punya rumah yang mewah kayak gitu misalnya, istri yang cantik, uangnya banyak gitu. Diam, yang lain nggak usah ikut campur. Ya, ini kan masalah beliau. Ya, jadi yang dipikirkan sekarang tuh apa yang dicemaskan harus jelas, karena kalau cemasnya nggak jelas juga nggak bisa diselesaikan. Yang dicemaskannya itu jadi ya saya tuh di masa depan itu pengen punya kehidupan yang layak, yang enak. Tapi sementara di usia yang 22 tahun ini saya seperti gimana ya? Ya seperti kayak masa depannya ya cukup gitu. Tidak untuk Beli lebih rumah gitu ya. Kelihatan agak berat beli rumah sekarang ya. Iya, betul. Untuk dapat istri cantik juga rada berat gitu. Hah? Ya karena zaman sekarang mah sebenarnya istri cantik itu gampang asal banyak uangnya. Realistis. Sebetulnya bukan itu masalahnya deh. Dianya mau nggak sama Ade itu dia. Insya Allah mau, karena alhamdulillah saya diberi anugerah fisik yang alhamdulillah sempurna oleh Allah. Dan tapi untuk zaman sekarang tidak hanya untuk fisik ilmu tapi materi juga perlu. Oh gitu. Betul lah. Jadi masalahnya apa? Masalahnya menurut saya itu kurang apa ya, merasa kurang yakin aja dengan apa yang saya punya, harta gitu, pribadi. Baik. 22 tahun hidup, ya. Betul. Ada yang kurang nggak pemberian dari Allah selama ini? Untuk kurang tidak ada yang kurang pemberian dari Allah, tetapi ya memang kan saya juga mengetahui gitu kan, apa ya, gimana hidup ini tidak bisa apa yang sesuai kita inginkan. Jadi dengar dulu pertanyaannya. Ada yang kurang tidak pemberian dari Allah selama ini? Alhamdulillah tidak ada yang kurang. 22 tahun. Betul. Sholat khusyuk tidak? Sholat jujur kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak. Wah, luar biasa itu. Kalau saya mah sebagian besar sholatnya kurang khusyuk. Ada mah udah kadang-kadang, berarti udah lebih hebat nih. Cing jujur. Alhamdulillah. Cing jujur. Betul lah, gimana? Harus jujur dulu semua. Kalau enggak bisa diperbaiki. Jadi kita pemberian Allah tidak ada yang kurang. Alhamdulillah tidak. Rezeki tidak kurang. Alhamdulillah tidak. Makan, minum, pakaian, tempat berteduh. Ada yang kurang tidak? Tidak ada. Padahal sholat kita jarang khusyuk, betul? Ini kan STQ, baca Quran ya, pakai mikrofon. Betul lah. Ngerti tidak yang dibaca? Belum mengerti. Belum mengerti juga. Jadi baca Quran belum ngerti, kalau gitu diamalkan juga rada susah, dan nggak ngerti ya. Iya betul. Ah benar, pas. Jadi dosa ada tidak? Dosa banyak. Banyak atau banyak sekali deh? Banyak sekali. Nah, bayangin banyak dosa, yang ibadah kurang benar, tapi diurus oleh Allah deh.
Pantasnya diapain deh dengan dosa sebanyak ini kan? Pantasnya diapain kan? Udah oleh Allah diurus terus pagi siang malam dari janin sampai sekarang. Diselamatkan, dilindungi, dikasih iman, dikasih Islam, dikasih ilmu. Tapi sholat tidak khusyuk. Hati curiga ke Allah. Ngaji nggak ngerti walaupun ngaji. Kemudian dosa banyak. Pantasnya diapain yang model kayak ginian? Pantasnya dikasih sayang oleh Allah. Karena kan Allah Maha Penyayang, betul? Iya. Allah itu Maha Penyayang. Orang yang mau ibadah kepada Allah dan tidak, Allah tetap mengurus. Apalagi yang ada ibadahnya sedikit gitu. Itu aja. Adek, coba ngaku nggak ke Allahnya belum serius? Ngaku tidak? Ngaku. Ya. Bahkan sering mengkhianati Allah, benar? Betul. Banyak ingat ke Allah atau ingat ke selain Allah? Ingat ke selain Allah. Ya. Tapi diurus oleh Allah. Diurus. Gimana kalau adek sungguh-sungguh ke Allah kira-kira? Allah sayang kepada saya. Ya segini aja kita diurus, dijagain, ditutupi aib. Gimana kalau kita serius ke Allah? Hidup kita terjamin enak. Nah, udah selesai, udah gitu aja. Izin, Oh iya, aduh guru kita nih di MK Travel lagi, MKFM. Silahkan Pak Miftah, semoga Allah muliakan fid dunia wal akhirat. Begitupun keluarga, keturunannya benar-benar diangkat derajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan, Masya Allah. Ada yang ngerti nggak jawaban barusan? Ngerti ya? Coba jelaskan, apa kalau ngerti? Itu radio udah selesai. Udah selesai. Jadi kalau kita selama ini banyak dosa, kita selama ini kurang yakin sama Allah, kita selama ini banyak lalai, banyak berpikir selain kepada Allah, Allah saja tetap sayang kepada kita, apalagi kita hakul yakin kepada Allah. Allah pasti lebih sayang lagi dengan kita, hidup kita enak terjamin dunia akhirat. Nah, cuman pertanyaannya satu, Ya. Satu lagi, Nah, itu kan jawabannya itu. Nah, sekarang bagaimana cara meningkatkan iman? Kan tadi aku sudah jelaskan, tapi terkadang kala dikasih tahu juga untuk mempraktekkan itu susah. Ya udah tuh nggak usah pengen bahagia, nggak usah pengen apa-apa. Kalau prakteknya beramal itu yang untung siapa? Diri kita Ya udah kalau nggak pengen beramal ya udah nggak usah banyak keinginan. pengen beramal. Ya udah tuh. Ya teh kumaha. Pengen rumah mewah, pengen istri cantik, banyak duit, beramal males. Terus gimana? Insya Allah beramal. Ya udah tuh. Jadi dua deh kuncinya ya. Satu, Baik. semangat tidak kita memahami Allah, Rasulullah, Islam. Karena kalau nggak paham nggak bisa. Orang baca Quran belum tentu semangat memahami kok. Ada yang baru semangat baca Quran. Itu pun belum tentu semangatnya ingin dekat dengan Allah. Ada yang tugas nih harus hafal ini, setoran ini. Nggak ada kepikir saya baca Quran, saya ingin setiap huruf yang saya baca bisa membuat Allah semakin sayang ke saya. Tidak banyak yang mikir gitu. Pikirnya mudah-mudahan saya cepat hafal nanti saya dapat jodoh, mudah-mudahan saya karena saya hafal Quran si calon mertua itu jadi jinak kepalanya, saya bisa dapat beasiswa. Dunia aja yang dipikirkan tuh. Padahal yang penting dari Quran itu adalah kita jadi dekat dengan Allah. Harusnya penghafal Quran itu imannya kuat, harusnya. Karena salah satu penguat iman adalah Al-Quran. Kalau mengerti itu udah enak sekali deh. Tapi masalah kita kan tidak begitu serius untuk memahami isi Quran. Baru sibuk membacanya, walaupun sangat baik dibanding yang tidak baca. Satu huruf itu satu kebaikan dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau ikhlas 190 kebaikan. Tapi kalau nggak ikhlas jeblok, tidak ada nilainya.
Harusnya adek udah mantap nih 4 tahun di sini. Insya Allah OTW mantep Pak. Iya. Yang kedua, harus pakai mujahadah, Dek. Kita ini dilengkapi oleh Allah dengan nafsu. Dan nafsu ini ngajaknya bisu, ngajak keburukan terus. Emang begitu. Jadi ini ada nafsu nih di sini tuh ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Si nafsu ini maunya tuh berbuat jelek aja. Udah begitu ciptaan Allah. Ditambah lagi ada setan yang bagian membisiki seakan-akan mengikuti nafsu itu menguntungkan, menyenangkan, sukses. Begitu sih realitanya hidup ini. Ada nafsu, ada pembisik. Nah, kita bernama mujahadah, yaitu menaklukkan nafsu kita sambil mengeliminir tipuan setan. Setan itu lemah, dia cuma bisik-bisik aja. Menjadi kita kalah karena kita kendaraannya ini tidak kita taklukkan. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu, itu setan mudah sekali menggelincirkan kita. Nah, makanya harus ada mujahadah deh. Harus berjuang. Kayak malam. Nafsu inginnya tidur atau tahajud? Allah sukanya kita tidur atau tahajud? Tahajud. Hah? Tinggal lihat aja gitu. Tahajudnya jam 3, setengah 4, jam 4, setengah 5. Kalau setengah 5 subuh namanya ya enggak? Bukan tahajud. Baca Quran lagi tahajud, coba mana yang al-a'la atau ina? Allah sukanya yang mana? Yang pendek, yang panjang bacaannya? Tuh, kita mah milihnya yang disukai nafsu aja. Sedekah. Milihnya yang disukai nafsu, yang paling kecil. Coba ada uang 20 ribuan, 3 lembar. Yang 2 masih sangat bagus, seger, ngejepret. Yang 1 lepet. Yang mana yang dikasihin sekarang? Yang lepet, ya kan? Nafsu. Padahal sama 20 ribu. Kenapa ke Allah ngasihnya yang lepet? Jadi ingat ini boleh ya cerita dikit guru ya. Kan pertemuan di Bank Indonesia, ini ngarang ya, tidak ada hadisnya. Jadi Bank Indonesia kan memproduksi uang, cetak tuh, beberapa jenis. Nah sekian tahun kemudian uang ini reuni, pertemuan sesama uang bekas cetakan tahun berapa. Nah, ketika kumpul, yang 100 ribu itu kan keren, necis gitu. Lihat yang 2 ribuan, kasihan loh, kok kumal banget. Kan yang 2 ribu mah lepet begitu ya, riksek. Kalau yang 100 ribuan fresh, seger, masih bagus. Iya nih, kata yang 2 ribu tuh. Emang nasib saya begini, saya kumal gini karena saya pindah-pindah dari angkot ke tempat parkir, ke WC umum, ya beginilah, saya tuh sering pindah-pindah. Terus kata yang 100 ribuan, oh gitu, beda ya sama saya, kalau saya tuh di tangan artis, gitu ya, pejabat, orang-orang kaya, maaf ya. Terus kata yang 2 ribuan, ya tapi walaupun saya pindah-pindah gini, tapi saya syukur saya sering ke masjid, gitu katanya. Kata yang 100 ribuan, itu dia, katanya gue nggak pernah ke masjid. Ini dalam, ini hadirnya, ini dalam sekali ya. Banyak yang tidak mengerti. Ada yang ngerti enggak? Ah syukurlah, syukur. Enggak apa-apa ya, dimatiin ya. Mengerti ya. Jadi harus mujahadah deh. Enggak ada cerita orang bisa kuat iman tanpa mujahadah. Enggak ada.
Harus kita belajar mengendalikan nafsu kita. Amarah, syahwat, nafsu perut, nafsu keinginan. Karena kalau keinginan itu nggak berhenti itu, kayak minum air laut. Nah biasanya lemahnya adalah tidak bermujahadah. Ada yang nggak usah risau masa depan deh, ada pertama ada belum tentu hidup, ya kan? Ya kan? Nggak ada jaminan panjang umur, betul tidak? Betul. Kalau dilihat dari auranya sebentar ya, ya berarti ini saya tidak tahu ya. Ada yang belum tentu hidup, maaf ya deh ya. Yang kedua, kita tidak tahu apa rencana Allah untuk kita. Dan itu urusan Allah. Urusan ade adalah sekarang nih. Jadi mahasiswa yang benar soleh, yang betul-betul mencari ilmu, amalkan, berakhlak baik, tahajudnya yang baik, setiap waktu jadi kebaikan, udah gitu aja, nggak usah ribet. Mana ada istri cantik mau sama orang yang letoy, ya kan, males, nggak mau apa-apa, nggak ada. Semua akhwat itu ciptaan Allah, bukan masalah cantik tidaknya, dek, tergantung hatinya, dibuat suka atau dibuat enak. Insya Allah dibuat suka kalau udah jodoh sama saya. Enggak juga, belum tentu deh. Yang ngebulak gini deh, ini bab jodoh ya, mau tahu ilmunya? Mau tahu? Umur dua-dua udah agak pening nih. Jadi semua akhwat itu ciptaan Allah, semua akhwat itu milik Allah, semua akhwat itu ada dalam genggaman Allah sepenuhnya, lahir batinnya. Enggak bisa ada yang nikah sama adik kecuali dengan izin Allah. Walaupun adik sudah pakai pelet, pakai apa, jangan haram itu ya. Saya salah ngomong nih. Adik dengan sejuta strategi udah pinjem jaket ke siapa, udah pinjem sepatu, ngemodal. Kalau Allah bikin nek aja, enggak bisa enggak. Setiap hati itu dibulak-balik oleh Allah. Ada yang tinggal jadi lelaki yang disukai Allah, minta ke Allah, udah diatur. Semuanya milik Allah. Nggak ada yang bisa naksir, nerima kecuali Allah yang ngebalikin hatinya. Apa pengen rumah? Pengen. Rumah apa? Rumah sakit, rumah makan. Rumah ini ya, rumah kayak kastil gitu. Ih, di sana banyak jinnya tahu. Aneh. Bukan, maksudnya rumah yang mewah gitu. Mau apa rumah mewah? Ha? Ada yang nggak punya pembantu capek loh, ngepel di rumah itu, ha? Bisa encok. Belum lagi listriknya. Kan ada itu nggak punya, belum nyobain punya rumah. Dek, makin gede rumah tuh dek makin stres. Kan ada tuh. Udah daripada kamu ngontrak-kontrak, udah tinggal aja di apartemen saya katanya. Apartemennya besar. Hanya dalam tempo seminggu udah pindah. Padahal nggak harus bayar. Karena gaji dia cuma cukup buat bayar listrik. Jadi tiap hari ngemut kabel, nggak mungkin. Dek, nggak usah mikirin rumah megah mewah. Yang penting rumah berkah. Gitu. Jadi sekarang gimana? Pusing nggak menghadapi masalah? Alhamdulillah setelah mendengarkan nasihat dari AA, sekarang sudah tidak pusing lagi. Kuncinya satu, saya harus banyak mujahadah. Pintar bisa. Aku yakin kepada Allah. Benar. Intinya puncak tertinggi yakin kepada Allah. Kalau kita yakin semuanya kepada Allah, udahlah sama Allah diurus, diatur. Selama ini kan ngaco juga diurus kan? Iya, diurus. Tapi maksudnya apa yang kita inginkan langsung oleh Allah dikasih, termasuk nanti di akhirat dikasih surga. Sudah. Kalau keyakinannya gini terus, enak hidup ini. Penting mah sekarang deh. Boleh berpikir nanti, boleh ingin, boleh. Tapi kunci dari semua itu sekarang. Jadi orang yang disukai Allah. Besok belum tentu hidup, betul tidak? Besok belum tentu nih. Gitu. Ya ada pertanyaan silakan. Begitu deh. Baik, terima kasih ya nasihatnya sangat bermanfaat buat saya.
menambah keyakinan kepada Allah. Ya, jadi tekniknya begitu ya. Satu, kalau kita mulai ingat masa depan, cemas, maka yang kita lihat apa yang sudah Allah beri kepada kita selama ini. Itu yang pertama. Oh ya, selama ini saya hidup, misalkan AA ya, oh ya, saya sudah 63 tahun, diberi segala hal. Yang kedua, buka apa yang saya lakukan ke Allah. Segini busuknya, segini banyak dosanya. Padahal Allah memberi segitu banyaknya. Remuklah hati kita, ya, malu. Jadi sekarang tinggal ngabdi aja sungguh-sungguh ke Allah. Gitu deh, jangan dibalik, jangan sibuk mikirkan yang tidak ada, tapi sibuk merenungi yang sudah kita nyata ada. Yang kedua, sibuk apa yang saya lakukan ke Allah. Hanya mengkhianati, melupakan, cari pujian orang, pemberian Allah dipakai maksiat. Ini yang kita lakukan ini. Jadi jatuhnya kita tuh malu. Jadi maunya tuh nebus aja dosa kita. Tolong bacakan surat Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun ya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela karena menggaulinya. Maka siapa yang mencari pelampiasan syahwat selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui. Sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka, orang-orang yang memelihara salat mereka. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Coba dihafalkan dan dipahami, diamalkan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Amat sangat beruntung orang yang beriman. Ini orang yang menghuni surga Firdaus ini ya. Orang beriman
khusyuk dalam sholatnya. Periksa sholat kita. Yang kedua, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Lagu itu sia-sia. Adik-adik suka berbuat sia-sia tidak? Suka berkata sia-sia tidak? Sia-sia enggak boleh ya. Maksudnya sia-sia ya. Tidak ada manfaatnya. Nah, itu susah. Nah, sekarang kita pengen yang banyak, tapi rambu-rambunya kita langgar. Sholat jarang khusyuk. Ngomong terus ya. Duzul kakosinya dilanggar, susah. Baik. Mim, ada pertanyaan kah? Ada 10 menit, lumayan. Hari ini, adek silakan. Hari ini, punten Mim. Hari ini kajian di sini Asar Al-Hikam, Bada Isa Marifatullah. Besok masih di sini. Insya Allah besok malam kepada teman-teman yang berada di Australia, di Perth, ya, kita ada kajian di Masjid Darut Tauhid Australia, insya Allah. Ya, Dek. Cek. Izin A bertanya. Kan izin santri dari SMA DT bertanya. Ya, silakan. Kan A di kajian sebelumnya Ya, tarik nafas dulu. Tidak mudah untuk berbicara di depan umum, ya. Sedih? Ya, maaf. Ya sudah. Kalau siap bisa dilanjutkan, kalau belum siap bisa dalam kesempatan yang akan datang. Tarik nafas dulu ya, maaf. di kajian sebelumnya A suka bilang kalau setiap kejadian itu Setiap kejadian dengan izin Allah. terjadi dengan izin Allah, benar. Jika kasusnya dalam perceraian. Ya, baik. Gini, kalau susah bicara. Gini, bantu ya. Semua kejadian hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Nah, ada kejadian yang kita sukai, ada kejadian yang tidak kita sukai. Pasti ada hikmahnya. Tidak sedikit saudara-saudara kita di Palestina yang masih kecil, ada yang tertimpa bangunan dan berbagai kepahitan, musibah yang tidak sama sekali ada dosanya. Allah Maha Adil, ingat baik-baik ya. Tidak ada satupun yang teraniaya oleh Allah. Toh ada orang-orang yang dikenai berbagai kepahitan, padahal dia sendiri tidak berkontribusi. Misalkan anak yang belum punya dosa, kenapa anak yang belum punya dosa kok ada kejadian pahit? Misal ya, ini cerita ini. Mesti ada perhitungan Allah yang maha sempurna yang tidak akan dirugikan. Di dunia memang ada kejadian yang tidak disukai, tidak diharapkan, yang menimpa kita. Sebagian itu karena dosa, ya, kalau orangnya sudah berdosa. Tapi ada juga yang belum punya dosa, tapi tertimpa berbagai hal yang tidak diharapkan. Ini mesti akan ada kebaikan di balik semua ini. Walaupun mungkin pahit, tidak sesuai harapan, Allah Maha Adil ya. Ujian ini akan ada balasan yang sempurna, yang jauh lebih baik dari apa yang dia bisa amalkan di dunia ini. Jadi tetap berbaik sangka kepada Allah. Selain terjadi ini izin Allah, tetap berbaik sangka, pasti Allah berbuat yang baik dan akan mendapat kebaikan kalau kita bisa menjalaninya. Jadi kuncinya apa? Ridho dulu ya. Saya terima takdir ini ya Allah, saya terima. Engkaulah yang menakdirkan, Engkaulah yang maha adil, Engkau yang maha baik. Tolonglah saya agar saya bisa
mendapatkan hikmah. Nah, yang paling berat dari hidup ini adalah menerima takdir. Kalau ini sudah bisa, faman rodiya falahu ridho. Bacakan ini hadis ini beberapa kali sudah dibacakan, mudah-mudahan nambah yakin ke teman-teman semua, ke adik-adik semua ya. Nih ya, nih. Inna uzmal jazai ma'a uzmil balai. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Allah Maha Adil. Dan sungguh wa innallaha idza ahabba qauman, dan sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan menimpakan ujian untuk mereka. Faman radiya falahu ridho, barang siapa yang ridho menerima takdir ini, falahu ridho, maka Allah akan ridho kepadanya. Waman sakhita, dan barang siapa yang marah, falahu sakhatu, Allah pun akan murka kepadanya. Jadi AA kurang paham apa yang adik tanya, tapi AA pengen baca ini aja ya. Karena ada di antara kita yang diuji, yang tidak punya pilihan tapi dapat ujian itu. Nah, Allah akan memberikan pahala yang besar, kemuliaan, kebahagiaan. Syaratnya adalah ridho dengan takdir. Ya, begitulah hidup ini. Jadi jangan berburuk sangka kepada orang yang mendapatkan ujian dari Allah, karena pahala ujian itu luar biasa. Seperti yang di Palestina itu ya. Ujiannya berat sekali, nggak ada yang nolong tuh, susah. Tapi Allah pasti melihat semuanya. Terima kasih. Itu mau nanya atau apa? Lihat tuh, lihat. Ya Allah, megang-megang temok. Adik-adik. Beginilah kalau ngajar anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman. Sebetulnya masih ada 4 menit berharga. Ada pertanyaan lain? Ya Dek. Boleh dipinjamkan mikrofonnya? Maaf ya. Ya, silakan. Ada 3 menit lagi. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Santri Juliska dari SMKDT. Izin bertanya, gimana sih cara ngadepin orang yang sering negur kesalahan kita, tetapi orang itu juga sering melakukan kesalahan yang sama? Oh, gini. Misal ada upil di hidung. Terus dihitung, itu upil. Dia sendiri ada upilnya. Enak aja kamu ngingetin upil saya. Upilmu dulu bersihin, gitu enggak? Ya. Yang penting upilnya upilmu. Ini Pak upil-upil. Dek. Kan yang penting kita jadi tahu apa yang bahaya buat kita, betul tidak? Nah, sebagai rasa terima kasih bisa kita ingatkan yang lain. Tetapi harus jelas dulu bahwa kalau kita dikoreksi orang, dikritik orang, itu artinya terkabul doa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta ditunjukin ke Allah. Nah, sekarang Allah mengabulkan doa dengan menggerakkan orang memberitahu kekurangan kita. Apakah dia orang sudah baik atau belum baik atau memang masih jauh dari baik. Tapi yang paling penting kan ngasih tahu kekurangan kita. Jelas? Maksudnya orang itu tuh negur kita, tapi orang itu juga melakukannya. Iya, ini juga ngejawab itu. Tenang.
Ini teh jawabannya. Nggak boleh emosi ya. Jadi gitu nak. Kalau ada orang ngasih tahu bentuk apapun, yang kita pikirkan bukan orangnya. Yang penting adalah kita jadi tahu. Nah, sesudah itu baru kita berterima kasih. Dan diantaranya adalah membantu beliau jadi lebih baik. Jadi couplingnya beda ya. Yang pertama amalnya kita bersyukur diberitahu, yang kedua kita bantu beliau. Tapi dia nggak mau dikasih tahu, ya nggak apa-apa. Yang penting kita jadi baik dan kita berterima kasih kepada beliau. Gitu, nggak boleh sakit hati ya. Terima kasih Teng. Sampai jumpa insya Allah nanti sore, malam dan besok pagi. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki iman yang semakin kuat.